Bisnis UKM. Saat ini kami dari TV Bisnis hadir di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Tepatnya di salah satu tempat bisnis Martin Coffee. Pemirsa, saya berada di ruangan Martin Coffee. Ruangannya sangat unik, antik. Ini semi kontainer yang sangat tren saat ini dan banyak diminatin para konsumen. Gaya-gaya dan desain dari tempat tongkrongan kopi di wilayah Harapan Indah. Saya berada di saat ini sudah posisi di counter Martin Coffee. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik ataupun founder dari Martin Coffee. Kita berbincang-bincang seperti apa nih Martin Coffee berada di kawasan Harapan Indah. Selamat berjumpa, Bang. Selamat. Ya, kami dari TV Bisnis ingin berbincang-bincang mengenai Martin Coffee. Martin Coffee ini sudah menjadi kesenangan para penikmat kopi dan itu kami kunjungin saat ini. Namanya Martin Coffee ini bisa bikin nama Martin Coffee kenapa nih, Bang? Jadi sebenarnya nama Martin Coffee itu kita ambil sebenarnya dari nama daerah ya. Itu berasal dari Sumatera Utara. Jadi artinya itu Martin itu artinya nikmat. Martin itu nikmat. Jadi kopi yang nikmat, yang enak, mantap lah gitu ya. Jadi saya kira sesuai dengan namanya kita juga sajikan kopi-kopi yang berkualitas gitu ya, sehingga kita sajikan sesuai dengan keinginan para pengopi saat ini lah gitu. Sejak kapan, Bang, ini mulai didirikan Martin Coffee ini, Bang? Martin Coffee ini sebenarnya berawal dari kita waktu itu membuka kopi, menjual kopi-kopi yang kita roasting sendiri. Kita berasal dari kopi roastery. Nah, kemudian sejak berjalannya waktu kita lihat perkembangan kopi ini kok cukup baik ya, terutama di kalangan muda dan mungkin juga ya para pekerja yang muda lah. Ya. Coba kita masuk ke bisnis kopi shop. Jadi dari roastery kita masuk ke roastery, kita masuk ke kopi shop. Ini diawali kopi shopnya sendiri kita mulai buka di tahun 2021 di bulan Desember. 2021 itu pada saat COVID, Bang, ya? Ya, jadi pandemi ya. Sudah mulai akhir pandemi sebenarnya. Pandemi. Akhir udah mulai. Cuman memang banyak macam pembatasan sosial. Iya. Ya ada jarak segala macam. Nah, kita coba di akhir tahun buka. Iya. Tapi begitu antusias ya, karena memang kita buat kopi yang berbeda dari yang ada sekitar Harapan Indah di Niloy. Di proses pembuatannya itu dimulai dari mana nih, Bang? Proses pembuatan kopinya nih dari bean-nya seperti apa nih, Bang? Nah, jadi karena kita dasarnya adalah dari roastery, jadi memang kita pelajari atau kita memang mulai dari jenis-jenis beans yang ada di Indonesia. Jadi memang beans kita ini khusus dari Indonesia semua, dan dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, itu ya kita sajikan di sini. Jadi kita roasting sesuai dengan cita rasanya lah ya. Jadi ada beberapa jenis kopi yang prosesnya dari natural, kemudian honey, wine, dan juga full wash atau semi wash. Nah, itu yang kita racik dan kita sajikan
sajikan di kopi shop kita ini. Kira-kira menunya produk-produk kopinya apa saja nih Bang? Jadi utamanya di sini adalah kopi. Kopinya itu ada dua yang utama. Satu adalah manual brew dan juga espresso base. Jadi manual brew itu kita ada beberapa varian ya. Jadi ada V60, kemudian ada tubruk, kemudian ada Vietnam drip, kemudian Japanese style ya. Itu jenis-jenis yang manual brew langsung ya. Itu juga terdiri dari beberapa varian proses kopi. Jadi ada yang honey, ada yang natural maupun ada yang wine ya. Nah kemudian baru espresso base. Jadi espresso base itu kita base-nya dari espresso, kemudian kita kasih flavor. Iya. Nah, Kan ini khusus kopi. Ada nggak Bang produknya di luar kopi yang dijual di Martin Coffee ini Bang? Jadi emang Kopi gitu ada. ya, kita sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita memulai dari industri roastery ya. Jadi roasting. Jadi sampai saat ini kita juga tetap masih menjual di roastingan ya. Jadi roasting. Jadi roastery kita jual beberapa produk kopi beans ya dari roastingnya kopi roastery lah. Ya, jadi secara online maupun offline. Kalau non kopi seperti non kopi umpamanya minuman untuk anak muda, ada nggak Bang di tempat kita ini di? Ya, sini cukup banyak. Jadi varian espresso base itu sebenarnya yang sangat diminati oleh para pengunjung, terutama muda-mudi ya. Jadi beberapa flavor yang kita sajikan di sini dengan campuran espresso yang kita racik sendiri. Oh iya. Nah kalau makanan-makanan dessertnya ataupun snacknya ada nggak Bang? Ya, dijual juga. Jadi untuk pelengkap daripada kopi, ini kita sajikan juga berbagai macam sajian makanan. Jadi ada snack ya. Iya. Snacknya juga bervarian ya, seperti di kopi shop juga. Kemudian dari snacknya itu macam-macam ya. Ada fritters, ada yang kentang dan beberapa macam lain. Kemudian kita juga ada makanan-makanan yang berat. Oh Jadi ada yang kita buat dari nasi ayam ya. Jadi ada nasi goreng, kemudian ada kue tiaw, ada juga berbagai yang olahan dari ayam lah, dan juga burger kita ada juga dengan beberapa variannya ya. Ada burger, ada kemudian toast juga, dan beberapa macam mimian juga banyak sekali. wow. Nah ini buka dari jam berapa Bang sampai jam berapa? Apakah setiap hari buka atau ada libur? Kita seminggu full ya, jadi buka 7 hari dalam seminggu, kemudian 30 hari dalam sebulan. Kecuali hanya hari-hari besar, Lebaran. Lebaran kita tungguin 2-3 hari. Kemudian jam mulai kita buka tuh jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Ya, jam 7 pagi sampai dengan jam 23. Kira-kira apa Bang mendasari Abang buka di kawasan Harapan Indah ini Bang? Ya, Bisnis ini? Seperti halnya juga industri kopi shop ya. Jadi memang kita dengan berkembangnya industri kopi shop ini, kita juga ingin ikut andil lah gitu. Tapi kita mau menyajikan kopi-kopi yang spesial gitu ya. Kopi spesial bukan sekedar hanya kopi yang disajikan ya dengan campuran flavor gitu ya. Tapi kita juga coba mengambilkan kopi-kopi yang klasik gitu ya. Jadi kopi kita di manual brew yang dari beberapa daerah itu yang kita tonjolkan, sehingga kita punya ciri khas sendiri seperti itu. Jadi bisa dibilang komplit ya. Jadi kita punya beans itu ya cukup banyak variannya ya, dan ini cukup menarik buat para pengunjung. Jadi bukan hanya sekedar menyajikan minum-minuman untuk yang muda-mudi seperti saat ini, tapi juga yang klasik itu kita tetap munculkan dulu ya. Nah lalu kira-kira visi Abang ataupun konsep Abang ke depannya seperti apa kopi Martin ini Bang? Jadi
Ya umumnya gini lah, kalau namanya pengusaha pinginnya yang berkembang terus ya. Jadi kita ingin, terutama di daerah Bekasi ini, kita ingin menonjolkan, mengedukasi kepada para penikmat-penikmat kopi ini. Jadi visi saya itu ya orang kembalilah kepada minuman yang sehat, ya kopi-kopi yang baik, kemudian itu akan membawa manfaat yang baik buat para pengunjung. Dan saya ingin di Bekasi ini tumbuh gitu ya, jadi bukan hanya satu dua, mungkin beberapa outlet berikutnya mungkin nanti akan saya coba untuk kembangkan lagi. Mungkin bisa kasih wejangan Bang ke para pemirsa kita nih, seperti apa tipsnya untuk bisa membuka bisnis ataupun bisa bertahan di dalam bisnis ini, Bang? Jadi bisnis apapun ya sebenarnya asal dijalankan dengan fokus, saya kira itu bisa berjalan ya. Walaupun industri kopi ini sebenarnya tumbuhnya terlalu pesat gitu ya, terlalu pesat, kemudian banyak orang yang ingin masuk ke dalamnya. Cuman hanya sekedar masuk aja kadang-kadang kurang kuat gitu, sehingga saya pesankan supaya cobalah mengenal dulu ya industrinya, kemudian memahami, kemudian fokus. Jadi namanya perkembangan apa itu ya tetap ada naik turun ya. Tapi kalau kita fokus terus dijalani, dan jangan lupa usahakan selalu menggunakan sistem gitu, sehingga sistem itu ya banyak ya, jadi bisa dari sisi manajemennya, kemudian dari sisi menunya, kemudian dari sisi pengaturan orang-orang ya, sehingga kalau kita mengandalkan sistem, kita akan mengurangi campur tangan, sehingga kita pun nanti akan bisa memikirkan yang lain gitu. Kalau kita terbilang semua, kita urus semua, ya kita fokus kita akan hilang gitu ya. Fokus kita akan hilang di situ aja. Jadi pikiran kita itu nggak akan bisa keluar. Nah, saya pikir buatlah sistem yang baik ya, dibuat sistem yang baik untuk bisa berjalan sendiri, bisa kita pantau dalam beberapa waktu saja, bukan tiap hari, sehingga kita bisa untuk mengembangkan atau memikirkan perkembangan selanjutnya. Kira-kira itu ya. Baik, terima kasih Bang. Jadi pemirsa dan para pebisnis UKM, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bang Purba, pemilik dari Martin Coffee. Beliau memberikan pesan-pesan untuk di dalam bisnis agar membuat suatu sistem. Nah, sistem itu sangat berguna untuk perkembangan daripada bisnis tersebut, sehingga bisa mengembangkan ataupun membuka cabang-cabang. Nah, sistem itu mungkin bisa dimulai dari sistem secara pembukuan, sistem secara SDM-nya, sistem secara kinerja. Nah, demikian tadi hasil dari wawancara kami dengan Bang Purba. Kiranya liputan kami ini bermanfaat untuk para pebisnis UKM, dan nantikan kami di tempat bisnis Anda. Silakan diberikan komen di bawah dari liputan kami untuk kami bisa mengunjungi tempat bisnis para pebisnis sukses. Sampai jumpa.